Baik, perkenalkan nama saya Octaviana Clartadero, NIM 19040602228. Di sini saya akan mempresentasikan materi pentingnya standarisasi dan sertifikasi produk-produk organik. Yang pertama, standarisasi produk organik. Produk organik pada dasarnya berasal dari sistem pertanian organik yang menerapkan praktek manajemen ekosistem dalam mencapai produktivitas yang terlanjutkan. Yang kedua, sertifikasi produk organik. Sertifikasi penting untuk meningkatkan harga produk pertanian, terutama yang diekspor. Adanya sertifikasi sebagai produk organik dan fair trade akan membuat komoditas itu lebih bisa diterima di pasar internasional karena konsumennya lebih peduli pada isu-isu keberlanjutan ataupun lingkungan. Yang berikut, standarisasi nasional Indonesia menetapkan beberapa aturan prinsip produk organik. Yang pertama, diproduksi pada lahan yang sedang dalam periode konversi paling sedikit 2 tahun sebelum penebaran benih ataupun kalau tanaman tahunan minimal 3 tahun. Yang kedua, produksi pangan organik dimulai pada saat produksi telah mendapat sistem pengawasan. Yang ketiga, kesuburan dan aktivitas biologis tanah harus dipelihara atau ditingkatkan dengan cara: yang pertama, penanaman legum, pupuk hijau, atau tanaman perakaran dalam melalui program rotasi tahunan. Yang kedua, mencampur bahan organik ke dalam tanah, baik dalam bentuk kompos maupun tidak dari unit produksi yang sesuai dengan standar ini. Contoh, pupuk kandang yang berasal dari faktor farming yang tidak diperbolehkan. Yang ketiga, untuk aktivasi kompos digunakan penambahan mikroba. Dan yang keempat, bahan biodinamik dari stone meal, kotoran hewan atau tanaman boleh digunakan. Yang keempat, hama, penyakit, dan gulma harus dikendalikan oleh salah satu atau kombinasi dari cara berikut. Yang pertama, pemilihan spesies dan varietas yang sesuai program rotasi, yang sesuai pengolahan tanah secara mekanis. Yang kedua, perlindungan musuh alami melalui penyediaan habitat yang sesuai dengan ekosistem yang beragam. Yang ketiga, pemberian musuh alami atau pelepasan predator dan parasit. Yang keempat, penggunaan mulsa. Dan yang keempat, pengendalian mekanis seperti penggunaan perangkap, penghalang cahaya, dan suara. Yang berikut, Standarisasi Nasional Indonesia menetapkan beberapa aturan prinsip produk organik. Aturan yang pertama yaitu benih atau bibit harus berasal dari tumbuhan yang ditumbuhkan secara sistem pertanian organik paling sedikit 1 generasi atau 2 musim untuk tanaman semusim. Aturan yang kedua, pengumpulan tanaman dan bagian-bagian tanaman yang tumbuh secara alami di daerah alami seperti kawasan hutan dan kawasan pertanian yang dapat dianggap sebagai produk organik apabila penanganannya tidak mengganggu stabilitas alami. Yang berikut adalah sertifikasi produk organik. Sertifikasi produk organik tergantung pada pasar yang berkembang pada saat ini. Negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat dijadikan sebagai contoh untuk sertifikasi produk organik di negara-negara berkembang. Salah satunya adalah negara Indonesia. Produk organik yang sebenarnya disertifikasi sesuai dengan standar mulai dari budidaya sampai pengelolaannya. Dengan demikian, untuk dapat mengekspor bahan organik ke Eropa dan Amerika Serikat telah memenuhi kualifikasi standar peraturan pertanian organik Uni Eropa dan Amerika Serikat. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.